Setelah Changsung tanpa diduga menemukan pedang laut gunung ketika ia dan Shoyurong terus menjelajah wilayah Tamanjo, Changsung pun perlahan mengamati pedang laut gunung itu di balik rasa herannya, sebab ia tahu berdasarkan rumornya, pedang ini telah menghilang dari dunia selama hampir 1000 tahun tanpa meninggalkan apa-apa selain desas-desus ataupun mitos. Dengan itu jugalah sebabnya mengapa Tang 36 tak bisa mengenalnya sejak awal dan setelah melihatnya beberapa kali, serta berpikir tentang kekuatan besarnya yang seperti gunung tak terbatas maupun seperti laut yang keluar dari pedang logam. Ia secara alami masih bisa menebak asal-usul pedang logam ini, sehingga akibatnya ia bakal lebih terkejut tanpa bisa mengatakan sepatah kata pun. Namun ketika Changsung baru saja menemukan pedang ini, Nanke pun yang sebelumnya terus mengejar mereka, pasca melewati hadangan buah kuantum dari Jenderal Iblis penjaga di makam Jodopu, menanyakan padanya mengenai gerangan pedang laut gunung itu, ia mengapa muncul untuknya, dan mengapa juga ia bisa menggunakannya sampai batas tertentu. Mengingat dia juga mengenali asal-usul dari pedang logam ini, maupun juga tak mengerti tentang gaya pedang apa yang dimilikinya. Saat Changsung pun yang mendengarnya memilih untuk terdiam sejenak, sembari mengangkat pedang logam itu mengarahkannya ke TKP-nya dari jauh melalui angin serta hujan, dan kemudian bilang bahwa itu didasari atas dirinya yang telah membaca banyak buku. Dengan setelah mengatakan hal ini, Changsung pun tiba-tiba mulai merasa bahwa ia agak merindukan festival di ibu kota maupun merindukan akademi, sebab perselisihan selama masa itu semua adalah perselisihan tentang kehendak dan semangat, tanpa terkait dengan hidup dan mati untuk memisahkan manusia dan iblis. Dikarenakan itu tak memiliki pembantaian brutal, penyergapan dan pengkhianatan, sehingga dibandingkan dengan Tamanjo itu berisikan sejumlah kedamaian di dalamnya. Apalagi pada saat ini, lingkungan makam menjadi sunyi lagi didasari atas pedang laut gunung yang legendaris telah muncul, karena Changsung benar-benar tahu cara menggunakannya, dan tak banyak orang tahu bahwa pedang logam itu juga pernah muncul di Tamanjo sebelumnya yang kemudian diambil oleh Suli, sehingga kali ini bagi Nanke dan para ahli iblis lainnya, pedang logam yang dipegang Changsung adalah pedang pertama yang muncul di Tamanjo. Dengan ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan seringkali belum pernah terjadi disertai dengan suara petir ataupun perubahan besar yang membuat mereka pun spontan bertanya-tanya tentang apakah pedang legendaris lainnya akan muncul lagi. Bahkan apa yang membuat Nanke paling bingung atau bahkan marah adalah bahwa ia tak mengerti mengapa kolam pedang ingin membantu Changsung, dan melihat dataran gelap yang mengitari wilayah sekitarnya, ia membiarkan hujan membasahi wajah mungilnya yang pucat, sembari terpenung untuk waktu yang sangat lama, memikirkan tentang dirinya yang masih tak bisa menemukan petunjuk apapun di wilayah kolam pedang, sehingga ini menyebabkannya semakin menunjukkan mode diamnya. Tapi ketika Nanke masih jatuh dalam kondisi diam, Changsung di arah kejauhan pun juga mulai memikirkan beberapa hal ini, sebab sejak melarikan diri ke padang rumput sebelumnya, ia telah memperlakukan Shoyurong di sepanjang jalan, serta mengerti dengan sangat baik aspek-aspek menakutkan dari bulu merak, dan tak tahu apakah payung kertas kuning dapat menerima pembakaran darah asli merak, maupun untuk racun dalam darah asli merak. Itu bahkan menyebabkannya sepenuhnya waspada. Dengan ia tak bisa membantu tapi mengakui bahwa kehendak Nanke dalam pertempuran, dan teknik kemampuan yang tangguh sampai tingkat yang menakutkan, jauh melebihi kedewasaan serta kemampuan orang-orang pada usia yang sama sepertinya. Saat dia tak ragu-ragu untuk membuang darahnya yang paling berharga guna untuk melawan kemampuan pedang dan payung miliknya, dikarenakan kekuatan pedang logam hitam yang berat itu tak ada bandingannya, tanpa itu sangat sombong seperti halnya gunung dan lautan. Tapi sayangnya itu kehilangan gerakan dalam beberapa situasi, terutama di tangan Changsung. Payung kuningnya menjadi lebih cepat dan lebih kuat, berisikan niat pedang, tanpa dapat memotong hal-hal seperti racun dan darah asli menjadi pecahan. Dengan Changsung tak benar-benar peduli jika ia diracuni, didasari atas dirinya yang tak ingin bersentuhan bahkan dengan sepotong darah beracun itu sedikit pun, sehingga dalam sekejap mata ia memikirkan metode yang tak terhitung jumlahnya tentang bagaimana ia bisa menggunakan pedang, belati dan payungnya sebagai kemampuan tanggapan untuk mengcounter kemampuan bulu merak milik Nanke. Yang bahkan Changsung merasa pedang diinginkannya sebenarnya memiliki peringkat pada tingkat senjata legendaris jauh di bawah pedang laut gunung, sebab dalam beberapa aspek ketenarannya melampaui pedang laut gunung karena jarang terlihat, dan merupakan pedang yang telah dibawa ke dalam Taman Jo oleh Jodopu sendiri
Dengan yang lebih penting lagi adalah bahwa pedang itu merupakan pedang kuil dari kuil selatan, serta pada saat ini memikirkan Shu Yurong. Ia secara alami tak ingin pedangnya ini digunakan sebagai mahar untuk tunangannya, melainkan sebaliknya seperti yang dikatakan dalam legenda. Pedang kuil selatan itu memiliki cahaya suci yang dapat membersihkan semua racun dan memiliki kemampuan alami untuk menekan seni darah iblis. Namun tepat ketika Changseng masih memikirkan hal ini, pada saat ini di daerah tertentu di dataran tepat di selatan wilayah Tamanjo, tiba-tiba rerumputan liar yang tertekuk dalam hujan dan tampak sangat lelah kembali tegak saat tetesan hujan menyelinap ke bawah sejumlah dedaunan, rumput dan mereka tampak sangat bersemangat. Diikuti kemunculan sebuah pedang yang mengeluarkan perasaan menyejukkan sampai menyebabkan kegelapan di sekitarnya tertutup oleh hujan mengalami situasi terang yang ternyata itu adalah pedang kuil yang diinginkan Changseng sebelumnya. Oleh karenanya setelah kemunculan si pedang kuil, Changseng pun mulai melulurkan tangannya untuk meraihnya di tengah hujan dan terus mengayunkannya karena bulu merak dari Nanke yang melesat ke arahnya, sehingga itu pun mengakibatkan teriakan marah seekor merak yang bisa terdengar dari nyala api yang ganas, dan di permukaan bulu merak berubah menjadi asap hijau serta racun yang mengerikan dalam api darah segera sepenuhnya dimurnikan oleh cahaya menakjubkan yang dipancarkan oleh pedang kuil, menyebabkan Nanke pun yang melihatnya sontak mengalami kepucatan hebat di raut wajahnya. Di dasar atas bulu merang ini adalah kemampuan yang dimunculkannya, diikuti kedua pelayan di belakangnya menatapnya dengan terbelalak keheranan, hingga mereka tak menyangka Changseng memiliki berbagai kemampuan yang pedang lainnya. Tapi setelah menunjukkan kemampuan pedangnya itu, Changseng pun memilih untuk membiarkan niat pedang memasuki payung kertas kuningnya. Di balik rasa kurang puas yang kali ini ditunjukkannya, sebab ia tahu sejumlah pedang ini sudah tak digunakan selama bertahun-tahun dan ambisi besar mereka telah perlahan berkurang. Memungkinkan jika mereka tak memiliki kepastian yang cukup untuk pergi, mereka lebih suka terus tidur di dasar kolam pedang, dikarenakan setidaknya mereka bisa bertahan sedikit lebih lama. Dan jika tidak, jika mereka bangkit dengan kuat pada niat pedang mereka yang tersisa untuk pertempuran serta tak berhasil, sangat mungkin bagi pedang untuk menghancurkan semua hal di sekitarnya yang notabene memiliki niat luar binasa. Setelah Changseng memikirkan hal ini, ia juga perlu membuktikan bahwa ia memiliki ketekunan dan kekuatan yang cukup untuk membawa mereka keluar dari Tamanjo. Sebab yang pertama itu tak masalah bahwa ia kali ini adalah seorang remaja di tengah masa mudanya, dan matanya penuh dengan kehausan akan kebebasan serta kehidupan. Maupun pada saat ini, Gyorui yang menahan jiwa spiritual naga hitam diikat ke pergelangan tangannya, berkilau ketika hujan menyapu permukaannya tumbuh lebih cerah. Diikuti ki yang sangat kuat di tubuhnya, tersebar luas di seluruh pedang rumput melalui niat pedang dan payung kertas kuning seperti sinyal. Ya, meskipun pedang yang luar binasa dan terkenal itu dalam kondisi yang mengerikan, nyatanya niat pedang mereka masih tetap ada, dengan mereka telah melihat banyak ahli dengan tuan mereka, dan mereka telah melihat serta mengalami sejumlah hal yang tak terbayangkan. Tapi ketika mereka merasakan ki yang kuat dari Gyorui, mereka semua terkejut sampai ke inti mereka. Dan jika Jodupu kali ini masih hidup, memiliki yang kuat itu masih bisa membawa mereka keluar dari Tamanjo, sehingga akibatnya mereka melakukan perjalanan melalui hujan dan angin untuk tiba di sisi Changseng. Ya, bahkan pada saat ini, hujan yang menghujani pedang tua dan terkenal itu juga membasahi wajah kecil Nanke di sungai, saat wajahnya berubah menjadi semakin pucat dan mengambil warna seperti salju yang mirip dengan pedang kuil. Api di matanya perlahan menunjukkan situasi padam, serta belum ada rasa takut yang ditunjukkannya, melainkan ia terus menunjukkan amarahnya melupakan rasa hormatnya terhadap sejarah yang diwakili oleh sejumlah pedang ini dan penghinaannya terhadap Changseng. Sebelum kemudian ia pun mengangkat kayu jiwa di tangannya. Dengan warna kayu jiwa yang basah oleh hujan mengambil warna yang lebih gelap dari waktu ke waktu, disertai gelombang monster yang mengitari Tamanjo telah tumbuh gelisah untuk waktu yang lama. Dan pada saat ini, ia tak bisa peduli lagi bahkan jika Tamanjo akan terkontaminasi oleh para monster di dalamnya yang tak terhitung jumlahnya. Saat kayu jiwanya tiba-tiba mulai bersinar terang, serta dengan raungan amarah menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, gelombang besar mulai muncul dari samudra hitam yang terdiri dari gelombang monster, dengan sejumlah monster mulai meluncurkan serangan mereka. Diikuti teriakan tengil yang dilontarkan Nanke pada Changseng, menyebutkan bahwa dirinya kemungkinan tak akan bisa
Bertahan hidup kali ini hanya mengandalkan sejumlah pedang musangnya. Saat ini pun buat Changsung yang mendengarnya hanya memandangi sejumlah monster laut tak berujung yang mengitari taman tanpa mengatakan apa-apa. Dengan monster yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi gelombang hitam yang satu demi satu bergegas menuju wilayah makam, dan langit di atas dataran yang biasanya sunyi senyap segera berubah menjadi situasi mencekam dikarenakan sejumlah kolam air di bawah rumput liar berpisah ketika mereka diiris menjadi sejumlah potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh cakar monster yang tajam untuk dihancurkan. Dan ketika Changsung berdiri di tengah hujan lebat melihat situasi ini, ia tentu saja berniat ingin melarikan diri dari TKP-nya, tapi sayangnya ia tak memiliki jalan keluar dari mereka. Di balik 10 pedangnya kali ini dengan tenang mengitarinya. Saat 10 pedang ini telah mengakibatkan banyak perubahan besar di dunia manusia. Dengan sekarang mereka mengalami perubahan yang sama, ditandai dengan sejumlah bintik karat yang terputus-putus di tubuh logamnya. Dan ketika pertama kali muncul, mereka melakukannya dengan mewah di balik kekuatan yang luar binasa. Tapi pada akhirnya, mereka tak bisa lagi memulihkan keagungan di masa lalu. Didasari atas para ahli tak tertandingi yang pernah memegang pedang ini telah meninggoy sejak lama, memungkinkannya merasanya dengan pedang ini. Tak mungkin baginya untuk menentang serangan sejumlah monster ini, dikarenakan jika ia ingin menjadi batu yang kokoh di muka lautan ini, nyatanya itu membutuhkan lebih banyak pedang. Dan melalui tirai hujan lebat itu, tatapan Changsung memandang sekitarnya ke dataran di sekitar taman, memeriksa gelombang monster yang menakutkan itu sambil terus mencari pedang yang lebih keras. Sebelum kemudian ia pun bergumam dalam hatinya dan diam-diam memanggil ke kolam pedang di suatu tempat di luar sana, menyebutkan bahwa dirinya akan membawanya keluar dari taman tua yang ditinggalkan ini, memungkinkannya tak akan tidur dan berada di dataran ini, di mana situasi malam tak pernah membuatnya bisa tidur nyenyak. Dengan ketika Changsung masih menggumamkan hal ini, gelombang monster pun semakin terus mendekat. Saat mereka sudah berada di jalan surgawi di depan taman hanya beberapa mil jauhnya dan berdiri di ujung panggung batu, Changsung bahkan bisa dengan jelas melihat bahwa mulut merah darah binatang buas macan ungu petir mengeluarkan bau air liurnya. Sebelum kemudian ia pun mulai melambaikan pedang di tangannya ke udara. Dan pada saat yang sama hujan di langit tiba-tiba mengalami fenomena aneh. Dengan tubuh macan ungu petir, cara brutalnya hancur tercabik-cabik oleh hujan. Ya bahkan kali ini, hujan terus-menerus turun dan di bawah guyuran hujan, lumpur di tubuh pedang perlahan-lahan tersapu memunculkan sejumlah gerakan aneh. Dengan setengah pedang ini tanpa henti bergetar berjuang berusaha untuk meninggalkan tanah. Tanpa itu seperti seorang prajurit terluka sangat parah yang masih ingin berdiri sekali lagi untuk membantai musuhnya. Saat bagian yang paling menakutkan darinya adalah tubuhnya. Ia mengandung jenis racun yang mengerikan dikarenakan setetes racunnya itu saja bisa meracuni beberapa ratus manusia hingga mokat. Namun tepat ketika si musang itu melompat menembus salju sejengkal lagi menggigit leher Changsung, Suyurong pun yang kali ini tampak tertidur di punggung Changsung tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengubah musang itu menjadi gumpalan asap hijau. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Changsung melihatnya segera menegurnya dengan menyuruhnya agar tak melakukan tindakan berani itu lagi, maupun juga jangan bertindak sesuka hatinya di masa depan, dikarenakan dengan kondisi lemah yang kali ini dialami di tubuhnya, itu sama saja akan membuatnya berada dalam situasi bahaya. Saat ini pun Mbak Suyurong mendengarnya hanya bisa terdiam tanpa bisa mengatakan apa-apa, sebab alasan ia bertindak memokatkan si musang menjadi gumpalan hijau adalah karena ia merasa itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Didasari atas musang itu yang jelas hanya menjadi gila karena mencium bau darah sejati dari kemampuan pinik surgawi di tubuhnya. Apalagi Changsung juga tak mengatakan apa-apa. Dan alasan mengapa ia menegurnya adalah karena ia memiliki hati nurani yang bersalah, serta merasa bahwa itu adalah juga tanggung jawabnya sendiri, dikarenakan jelas bahwa musang itu hanya menjadi gila karena mencium bau darah di tubuhnya. Sampai pada akhirnya keduanya pun memutuskan untuk duduk di dalam kuil di hadapan api unggun yang terbakar. Dengan kuil itu tampak menjadi sunyi senyap, dan tak mengapa keduanya tetap diam untuk waktu yang sangat lama tanpa ada yang berani berbicara. Sebelum kemudian Changsung pun membuka topik percakapan dan merasa tak enakan atas teguran yang dilontarkannya pada Suyurong sebelumnya. Ia pun melontarkan permohonan maafnya atas kata-katanya itu dan segera memberikan daging musang panggang padanya, sembari menyuruhnya agar beristirahat jika ia kali ini lelah.
Saat Suyurong pun segera menerima daging musang itu tanpa mau untuk langsung memakannya, melainkan ia terus merenung memikirkan kata-kata lelah dan berusaha menjadi berani yang disebutkan Changseng sebelumnya, sehingga Buannya pun mengingat banyak hal, maupun dalam kondisi yang begitu lemah. Ingatannya tak terlalu baik dan benar-benar membuatnya merasa agak lelah, sebab sejak ia masih sangat muda bersamaan ketika darah Bening Surgawi telah terbangun, dirinya telah menanggung beban harapan banyak orang dan 3 kata keluarga, negara serta ras semua berada di pundaknya, memungkinkannya tak akan bisa terbebas dari rasa lelah ini atau bahkan sekalipun bisa melepaskannya. Menyebabkan Changseng pun yang melihatnya hanya memandangnya. Di balik rasa kasihan muncul di hatinya, sebab ia tahu wanita muda ini memiliki bakat yang sangat hebat dalam kultivasi dan pasti telah membawa semua harapan dari ras peri. Tapi sayangnya ras peri telah menderita begitu banyak kesulitan dalam ribuan tahun terakhir, seperti bisa dikatakan hampir punah beberapa kali. Dengan sekarang tanah air mereka telah diduduki oleh suku iblis, dan banyak dari kekuatan yang kuat di benua itu hanya menonton dengan rasa tak peduli dari samping, sehingga memungkinkan untuk menghidupkan kembali ras peri nyatanya lebih mudah untuk diucapkan daripada dilakukan. Sebelum kemudian Changseng pun mencoba untuk menghiburnya dengan menyebutkan padanya bahwa kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar dan beberapa hal memang tak bisa dituntaskan begitu saja ketika dirinya tak ingin melakukannya lagi. Mengingat itu adalah bayangan kematian dan itu lebih berat daripada tekanan lainnya, maupun juga itu tak terkait dengan kemampuan sama sekali serta hanya terkait dengan sebuah takdir. Yang hal ini pun lantas membuat Suyurong mendengarnya hanya menunjukkan mode diamnya untuk waktu yang lama, sebelum kemudian menyebutkan pada Yifou tentang dirinya, yang sebenarnya hanya tahu cara berkultivasi dan tak pandai dalam hal lain tanpa juga tak ingin mau melakukannya. Sebab setiap kali ia memikirkan harapan yang kuat dari generasi yang lebih tua dan urusan yang sangat rumit, ia tak hanya memiliki kepercayaan diri, melainkan benar-benar merasa bahwa dirinya tak berguna dan tak punya nyali atau bahkan mulai merasa rendah diri. Apalagi ia belum pernah mengatakan hal ini kepada siapapun sebelumnya, termasuk kepada permaisuri surgawi atau gurunya maupun para murid sekte lainnya. Dan pada saat ini ia hanya memberitahukannya pada Changseng, sebab ia merasa jika bukan karena fakta bahwa dirinya terlalu lemah dari cedera berat sebelumnya, jika ia tak berada di padang rumput ini, ia tak pernah dilewati oleh siapapun, dan jika ia tak berada di depan kematian, nyatanya kebanggaan serta kehendaknya yang luar binasa akan mencegahnya dari mengatakan hal-hal seperti itu pada Changseng, sehingga begitu ia berhenti berbicara, perasaan menyesal yang samar pun muncul di hatinya tanpa berani bisa mengatakan kata-kata itu lagi. Yang bahkan Changseng berpikir mungkin anggota generasi yang lebih tua dari ras peri telah memperlakukannya dan membesarkannya sebagai pemimpin berikutnya, memungkinkannya tentu saja harus memahami masalah dalam semua tindakannya. Hanya saja ia sangat cerdas dan bahkan sangat mencengangkan, serta berpikir bahwa ia tak seharusnya merasa rendah diri karena masalah ini. Namun melihat perubahan ekspresi wajah yang ditunjukkan Changseng atas curhatannya, Suyurong pun yang tambah sedikit bingung menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya, yang apakah tak pernah merasa rendah diri karena sesuatu hal, dan apakah juga ia merasa bahwa dirinya benar-benar sempurna. Saat Changseng pun bilang bahwa ia sama sekali tak pernah memikirkan hal itu, sebab ia merasa tak ada seorang pun di dunia penuh tipu-tipu ini yang sempurna dalam setiap aspek kehidupannya. Maupun tak sempurna bukan berarti seseorang itu harus merasa rendah diri, dikarenakan tak sempurna dan menjadi lebih buruk daripada orang lain dapat menyebabkan perasaan rendah diri, sehingga Buannya pun mengingatkan Suyurong agar tak mengatakan bahwa dirinya tak harus mengambil sikap seperti ini. Hanya saja jika ia benar-benar berpikir seperti ini, dirinya harus menganggap bahwa tak ada yang bisa sempurna sebelum mencapai momen terakhir hidup mereka, sampai bahkan jika mereka terus-menerus mencoba yang terbaik, dikarenakan selagi kemenangan atau kekalahan belum ditentukan, mereka tak seharusnya menunjukkan rasa mindernya, maupun tak bisa melakukannya sekarang bukan berarti bahwa ia tak dapat melakukannya di masa depan, sebab bekerja keras harus disebabkan oleh keinginan hatinya, tanpa harus berasal dari perbedaan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Mengingat selama ia benar-benar berusaha keras, nyatanya itu sudah cukup untuknya. Menyebabkan Suyurong pun yang mendengarnya hanya menunjukkan mode diamnya, sembari menyebutkan pada Changseng tentang dirinya, yang sama sekali tak bisa mengerti dengan penjelasannya. Setelah melihat mode polos yang ditunjukkan Suyurong, Changseng pun hanya menunjukkan sedikit tawanya. Dengan akhirnya tahu melalui percakapan ini
Ia menemukan bahwa wanita muda ini tampaknya seperti seekor landak di hutan yang terus bertahan hidup melawan sesuatu setiap saat, memungkinkannya mudah untuk melukai dirinya sendiri. Didasari atas sosoknya yang sebenarnya sangat sensitif dan lemah, sebab sebelumnya ketika ia menyebutkan tentang kesempurnaan, ia hanya berbicara dengan kata-kata wanita itu, dan pada kenyataannya ia bahkan tak pernah memikirkannya serta merasa bahwa cara berpikirnya sangat anomali, sehingga itulah sebabnya ia merasa bahwa dirinya menderita semacam penyakit hati, seperti apa yang orang biasa akan menetapkan kesempurnaan sebagai tujuan keberadaan. Dengan begitu menyadari bahwa mustahil mencapai kesempurnaan sepenuhnya, kemungkinan besar ia akan jatuh ke dalam depresi dan penghinaan diri. Namun ketika Chang Se memikirkan hal ini, Su Yurong pun tiba-tiba menunjukkan rasa penisirinya dan menanyakan padanya mengenai gerangan apa tujuannya dalam berkultivasi. Saat Chang Se pun memberitahukan bahwa ia memiliki tujuan untuk mengejar umur panjang dalam berkultivasi, sebab menuju cara penanganan seperti itu, hanya ia di dunia yang bisa memahami di mana manfaat spesifik adalah yang terbaik. Karena tujuan yang ia kejar sendiri adalah sejenis tekanan besar, berisi bayangan kematian yang selalu membayangi di ujung jalan kultivasinya, dan jika ia tak belajar untuk melupakan ini, mungkin dirinya akan menjadi orang gila dari jenis tekanan yang sangat mengerikan ini sejak lama. Apalagi mengapa ia selalu mengikuti kata hatinya bahkan dari kuil tua di desa Sining. Itu karena jika ia tak mengikuti kata hatinya, dipastikan dirinya tak dapat hidup normal sama sekali. Dan ia juga mengingatkan Su Yurong agar hidup secara insting, dikarenakan hanya dengan cara ini ia bisa menjalani hidup yang berisikan kedamaian serta kebahagiaan, sehingga Bo Su Yurong pun hanya mendengarkannya dengan sangat patuh sambil melihat wajahnya yang kali ini memancarkan cahaya cemerlang, tanpa sepertinya ia telah mengalami semua urusan dunia. Sampai pada akhirnya setelah Chang Se cukup lama memberikan sejumlah penjelasan ini pada Su Yurong, badai salju di luar pun tampak menunjukkan tanda-tanda berhenti, dan begitu badai salju itu berhenti, keduanya pun memutuskan untuk meninggalkan kuil guna melanjutkan perjalanan. Saat mereka terus berjalan dalam guyuran hujan lebat, serta sebelum mereka sempat berpikir untuk menjauh dari situasi hujan ini, secara ajaib itu pun tiba-tiba berhenti, digantikan oleh matahari yang sekali lagi menyala di atas dataran, menandakan sepertinya sekarang adalah musim panas. Dengan ketika keduanya terus maju, rumput menguning tertutup oleh salju putih, dan jalur rumput putih secara bertahap mulai berbaur dengan dataran di sekitarnya. Tanpa itu adalah pemandangan yang suram seolah-olah itu musim gugur. Bahkan Chang Se juga tahu dataran Taman Jo sama misteriusnya seperti yang diharapkan. Saat mungkin itu karena ruang diputar, atau mungkin karena waktu mengalir dengan aneh. 4 musim di dalamnya terus silih berganti dengan cepat tanpa mereka bisa menyadari. Dan pada titik yang paling konyol, nyatanya mereka telah berjalan melewati musim semi ke musim panas, dan dari musim gugur ke musim dingin dalam waktu singkat. Ya, meskipun lingkungan di sekitarnya sangat keras, mereka setidaknya bisa menentukan satu hal, serta hal yang paling menghibur mereka dan secara bersamaan paling membuat mereka gelisah adalah bahwa mereka belum pernah sekalipun menemukan satu monster selama perjalanan. Terlebih lagi Chang Se juga tampak lebih khawatir tentang waktu perjalanan mereka, sebab berdasarkan skala botol air yang mengalir miliknya, mereka sudah berada di Taman Jo selama lebih dari 20 hari, dengan Taman Jo hanya akan tetap terbuka selama 100 hari, dan ketika itu ditutup, aturan dunia miniatur di dalamnya akan mengalami perubahan tunggal. Saat sejumlah monster dan ikan yang hidup di dalamnya tak akan memiliki masalah, melainkan para praktisi yang memiliki lautan kesadaran akan disambar sampai mokat oleh petir surgawi di dalamnya. Maupun dia tak tahu apakah situasi yang kali ini sedang terjadi di luar Taman Jo, dikarenakan menurut logikanya, penutupan gerbang taman seharusnya menarik perhatian sejumlah orang di luar, terutama para penatua lainnya yang kemungkinan mendapat semacam respon. Hanya saja ia tak tahu apakah mereka berhasil membuka gerbang. Namun ketika Chang Se masih menunjukkan rasa khawatirnya ini, Su Yurong pun menyuruhnya untuk santuy, tanpa perlu memikirkan tentang penutupan Taman Jo, sebab ia tahu semakin dalam mereka pergi ke dataran, semakin lambat pula lah waktu yang didapat. Dan di lokasi mereka, 1 hari kira-kira setara dengan 15 menit di luar, sehingga memungkinkannya untuk saat ini tak perlu khawatir tentang penutupan Taman Jo. Dengan ketika mengatakan hal ini, Su Yurong pun masih berada di gendongan punggung belakang Chang Se, salah satu tangannya memegang botol air yang mengalir untuk memeriksanya, sementara yang lain memegang pundaknya, sehingga pada saat ini
Mereka secara alami telah menjadi sangat akrab satu sama lain, maupun interaksi mereka juga menjadi jauh lebih harmonis daripada sebelumnya.